Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Mantap, seperti TPA ya, tentang tempat pendidikan anak-anak. Oke, alhamdulillah. Jadi gini, memulai aktivitas di pagi hari kalian harus semangat, oke? Jadi Bapak akan memicu semangat kita semua untuk belajar dengan cara yel-yel SMK, ya pasti sudah bisa semua. SMK pertama kalian jawab apa? Bisa. SMK yang kedua? Hebat. SMK yang ketiga? Kita coba sekarang. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah semangat belajar ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, oke? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 maju. Ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak ya. Silahkan duduk dulu. Bapak akan absen. Kalian terlebih dahulu. Alfarizi Raihan ada? Ali ada? Bida ada? Harniati? Ibrahim? Hardiansah? Berhubung tadi kelas sudah dirapikan, baju kalian pakai praktek semua ya, baju praktek atau wirpak. Terima kasih, kalian sudah mengikuti aturan. Selanjutnya Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan Yoga untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai praktek kita hari ini, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita kemarin sudah mempelajari teori tentang sistem penerangan, baik itu yang AC dan DC. Oke, sekarang Bapak tanya, apa bedanya sistem penerangan AC dan sistem penerangan DC pada sepeda motor? Ada yang bisa jawab? Boleh angkat tangan. Kalau penerangan AC bekerja dengan mengikuti putaran mesin. Yang DC gimana? DC bekerja dengan baterai. Oh, itu ya, lagi ya. Oke, siapa lagi? Boleh. Beri tepuk tangan terlebih dahulu kepada teman-teman kalian yang sudah menjawab. Yang dimana sistem penerangan AC itu mengikuti kerjanya mengikuti dari putaran mesin. Lampunya terang dan redupnya berdasarkan putaran mesin. Sementara sistem penerangan DC dia tidak akan redup karena posisinya dia mengikuti dari si baterai. Jadi tegangan baterai itulah sumber listriknya. Tetapi ketika sumber listriknya itu sudah berkurang, maka lampu tentu akan redup. Tetapi di satu sisi ada yang backup ya. Ketika dia mulai redup langsung diisi oleh spool supaya dia tetap terang kembali. Paham? Oke. Jadi kalian sudah membuktikan bahwa ada keseriusan dalam kalian belajar. Oke, selanjutnya Bapak mau kasih pertanyaan, mengapa kita harus melakukan pemeriksaan pada sistem penerangan? Supaya tidak ada kerusakan. Oke, siapa lagi? Supaya melihat jalan di malam hari. Jadi begitulah alasan kita mengapa perlu dilakukan perawatan pada sistem penerangan supaya komponen-komponennya terjaga. Kita juga bisa menggunakan komponen tersebut lebih lama atau awet gitu ya. Lalu Bapak minta kalian
coba bagi jadi 2 kelompok coba. Mungkin Alex bisa ke kiri sedikit deh. Kita sudah menjadi bagi 2 kelompok. Berikutnya Bapak akan memperlihatkan video pembelajaran kegiatan apa saja yang akan kita lakukan pada saat praktek ini. Oke? Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan anak kelas 11 TBSM dalam keadaan sehat selalu. Hari ini pertemuan ketiga pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Masih di pembahasan kompetensi dasar yang sama, yaitu memahami prinsip kerja sistem penerangan yang dilanjutkan dengan merawat berkala sistem penerangan. Perawatan lampu kepala, ya, perawatan lampu kepala. Jadi ini lampu kepala ini merupakan lampu utama daripada sistem penerangan sepeda motor, yaitu menerangi jalan pada saat gelap, ya. Yang pada saat ini, ya, lampu Ini kepala contohnya pakai motor Supra, ya. yang harus dihidupkan pada siang dan malam hari. Motor Supra ini dia memiliki apa? Dua lampu. Ketika nanti lampunya mati satu, tetap kita bisa menggunakan. Cuma posisinya atau kondisinya dia tidak terang. Kemudian yang paling sering terjadi itu akibat daripada bohlam lampu yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Padahal sudah ada di reflektornya. Berapa maksimal tegangan, berapa maksimal daya yang digunakan untuk reflektor tersebut. Contoh, dayanya 24 watt. Ya, daya yang digunakan pada lampu 24 watt maksimal. Maka kita gunakan lampu 18 watt seperti itu. Jangan gunakan 35 watt, ya, karena di pasaran sering memang 35 watt. Asal saja. Oke. Apa yang terjadi ketika data atau yang tertera pada spesifikasi 24 watt itu beban yang maksimal harus kita gunakan pada lampu di reflektor tertentu. Kalau kita kasih lebih bagaimana hasilnya? Kenapa bisa meleleh? Sama seperti ini juga. Kalau beban itu kan posisinya lampu itu bentuk ikonnya itu kan dia nyambung semua. Paham? Dia nyambung sampai ke minus. Nah, ketika minusnya ini atau masanya ini masuk ke aki, sementara sumbernya dari aki juga, maka otomatis listrik akan terus berputar, mengalir, paham? Melalui lampu. Akhirnya semakin sering dia dihidupkan, maka semakin panas. Nah, kalau bebannya lebih besar, otomatis kerja dari listrik juga lebih besar, lebih berat. Akhirnya apa? Akhirnya tentu lebih panas. Itulah maksudnya. Pernah kalian menonton anime One Piece? Ada yang pernah nonton? Oke. Kalau yang pernah nonton Bapak kasih tahu dah. Kalian tahu Enel? Tahu ya? Enel itu kekuatannya apa? Listrik. Ketika dia memegang sebuah besi atau emas, apa yang dihasilkan? Panas. Sehingga Luffy waktu itu pada saat dia berkelahi, serius ini, pada saat berkelahi dia kepanasan memegang tongkat dari si Enel tersebut. Itu secara logikanya. Paham? Jadi suatu besi atau penghantar listrik, ya, besi baik apapun, ketika dia listrik maka dia panas. Paham? Nah, nanti Bapak kasih coba Alek, Raihan, Bida, Harniati sama siapa namanya? Sabila akan melakukan praktek sistem penerangan. Paham? Di panel kelistrikan. Yang kedua, kelompoknya Yoga dan kawan-kawan, nanti kalian akan melakukan pemeriksaan pada sistem penerangan di sepeda motor Vario. Oke? Paham? Sudah paham jawabnya ya? Oke. Sekarang Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Sebentar. LKPD Bapak bagikan. Mana LKPD-nya? Sama-sama satu ya. Sebentar. Ini tulisannya. Ini tulisan siapa ini? Oke, ini tulisannya ya. Ini tulisan siapa? Bah ya. Oke. Ini Yoga yang pegang. Ingat jobnya apa masing-masing? Yang ini melakukan pemeriksaan, yang ini melakukan praktek sistem penerangan, merangkai.
Ditambah lagi, kalian tulis ada job terbaru. Contoh, Bapak memberikan soal. Kita sebut saja satu nama ya. Misalnya contoh Andi. Andi ini memiliki motor bebek, kita anggap saja bebek ya. Motor bebek ya yang dia gunakan setiap pagi hari ke sekolah. Tapi pada suatu ketika dia jalan-jalan ceritanya, jalan-jalan ya malam mingguan kan. Malam mingguan jalan-jalan ke Udayana misalnya nih. Jalan-jalan ke Udayana, pulangnya ini dia mau melewati dia di Kebon Bongor rumahnya. Nah, ya kan otomatis harus melewati Bakong. Bakong kan gelap itu ya. Dan tiba-tiba di jembatan apa namanya sebelah sini nih? Jembatan Bakong itu tiba-tiba mati lampunya. Kira-kira pertanyaan Bapak, apakah penyebabnya? Pada saat jalan mati tiba-tiba. Apa penyebabnya kira-kira? Sekarang itu pertanyaan dari Bapak, nanti kalian jawab ketika sudah melakukan praktikum. Paham? Ingat, apa soalnya? Motor si Andi ini pada saat mengendarai tiba-tiba mati. Lampunya mati. Oke? Sementara dia masih ada perjalanan ke rumahnya di Kebon Bongor. Paham? Ada yang tanyakan lagi? Nanti dijawab ketika sudah selesai praktek. Paham? Kalau sudah paham, mari kita ambil bahan prakteknya. Jadi sekarang di sini tugas kalian adalah melakukan pemeriksaan pada sistem penerangan, baik itu dari mulai lampu depan sampai lampu belakang. Yang ini melakukan rangkaian. Pertama siapkan kabelnya dulu, dirapikan kabel-kabelnya, disiapkan semua. Ayo. Oke, yang ini kalian butuh multimeter tadi di mana tempatnya tadi? Ambil dulu. Bapak ajarkan kalian dulu. Oke, perhatikan. Jadi kalau kita mau mengecek tegangan baterai, langkah pertama kita merubah probe ini harus ke DC volt. Kenapa? Karena motor ini menggunakan sistem penerangan DC. Oke, lihat. Oke, nah pada saat diam begitu. Pada saat seperti ini, maka yang kalian baca itu adalah, perhatikan tangan Bapak. Yang warna hitam ya. Bukan yang warna merah dan lain sebagainya, tapi yang warna hitam di bawah bukan putih ini, bening ini ya, krom ini ya. Dan yang kalian baca adalah angka 0, 10, 20, 30, 40, 50. Itu yang kalian Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, sebentar. Ini harus dirubah dulu probenya. Kalau kalian mengukur aki harus ke DCP dulu karena dia ini DC dia tegangan DC tegangan kecil atau tegangan searah. Jadi tidak boleh taruh di ohm. Kalau di ohm nanti konslet dia ininya alatnya. Terus dirubah dulu. Kita pakai probe yang 50 karena kenapa? Kalau 10 kita taruh berarti ini kan maksimalnya kita baca hanya 10. Sementara ini berapa volt dia? 12 volt. Tidak kebaca dia, paham? Jadi kita harus menggunakan 50. Baru dicek. Nah, ingat plus sama plus, minus sama minus.
Audio Jungle. 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 Ukur kalian tadi, kalian tulis di LKPD-nya. Kalau sudah kalian tulis, baru taruh kesimpulannya ya. Ini lampu belakang ya. Selesaikan. Tinggal apa nih? Tinggal beban sudah. Beban sudah. Oh, lanjutkan. Berhubung kalian sudah selesai mengerjakan LK-nya, jadi kalian waktunya untuk melakukan presentasi. Silakan mungkin kelompok A terlebih dahulu, nanti diberi waktu untuk kelompok B untuk bertanya. Ya, begitu pula sebaliknya. Silakan kelompok A maju. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil pengecekan sistem penerangan. Hasil pengecekan tools dan equipment baik. Pemeriksaan baterai tegangan 11 volt,
jelek dan perlu dicas. Pemeriksaan kelistrikan penerangan, lampu depan dan lampu belakang masih baik semua. Kesimpulan dari kelompok kami, lampu motor yang tiba-tiba mati disebabkan oleh baterai, kabel, dan konektor yang berkarat. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang mau bertanya? Lampu depan baik semua atau tidak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok B akan melakukan presentasi pemeriksaan baterai tegangan 11 volt jelek, solusi perlu dicas. Lampu depan baik semua kecuali kondisi kabel, solusi perlu pemeriksaan. Kesimpulan dari kami, lampu tiba-tiba mati di jalan disebabkan karena kurang mengecek kondisi kendaraan. Contohnya kurang mengecek kondisi lampu dan konektornya. Silakan teman-teman, ada yang mau tanyakan? Bagaimana dengan kondisi baterai? Kondisi di baterai kurang baik dalam tegangan 11 volt, perlu dicas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan kegiatan praktikum pada pagi hari ini, kita dapat beberapa jawaban dari hasil penelitian kalian, pemeriksaan kalian ya. Dimulai dari pertanyaan Bapak, kenapa lampu itu tiba-tiba mati? Lampu motor atau lampu depan atau lampu kepala dari motor si Andi tadi tiba-tiba mati. Dari kelompok A tadi jawabannya ada kabel, aki, bahkan konektor yang berkarat. Sementara kelompok B juga sama tetapi dengan bahasa yang berbeda, yaitu kurang pengecekan kondisi motor ya, dimulai dari aki dan sebagainya. Lengkap di sana, aki, konektor, apalagi tadi nak? Lampu, kabel dan lain sebagainya. Karena mungkin ada lampunya gosong dan sebagainya ya. Oke. Jadi kesimpulan dari Pak Guru adalah bahwa jika motor tersebut atau motor si Andi itu lampunya tiba-tiba mati pada malam hari, ada banyak kemungkinan penyebabnya. Pertama, akinya lemah, kedua sekringnya mungkin bisa putus, yang ketiga mungkin lampu bohlamnya kepanasan sehingga dia mati, atau mungkin kiproknya juga sudah tidak bisa mengatur tegangan yang keluar dari kiprok itu untuk si lampu. Ya, itu kesimpulan dari Bapak. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari ini bisa kalian terapkan nanti di waktu PSG. Ya, jadi kira-kira nanti kalau misalnya lampunya mati, kalian bisa cari kemana saja. Oh, cek aki dulu, cek sekring dulu dan lain sebagainya. Paham? Oke. Kesimpulan sudah Bapak lakukan dari jawaban-jawaban kalian, praktek kalian. Selanjutnya Bapak akan melakukan refleksi, yang dimana refleksi itu untuk mengetahui apa saja sih yang belum tuntas dan yang sudah tuntas. Contoh, misalnya yang masih agak susah menurut kalian pada pembelajaran hari ini apa? Menurut kalian, mungkin yang kelompok A terlebih dahulu. Apa kira-kira? Yang menurut sangat susah untuk kalian. Pengecekan apa misalnya? Atau penggunaan alat atau apa? Silahkan. Menurut kalian apa? Semua gampang, yakin? Oke. Berarti semua menganggap tidak ada kesulitan karena hanya sekedar memeriksa. Betul. Oke, berarti semua bisa ya melakukan pemeriksaan ya. Oke. Lalu untuk yang materi yang paling mudah menurut kalian apa? Pengecekan apa kira-kira? Pengecekan aki. Itu aja. Sekring mudah enggak kira-kira? Mudah. Jadi hanya sekedar kita rubah perubahannya ke ohmmeter. Paham? Lalu kita cek dia sekringnya. Bahwa dia putus atau tidak. Atau lebih gampangnya kita bisa lihat secara kasat mata. Mata kita lihat itu sekring itu apakah putus atau tidak. Oke. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari yang namanya sistem rem. Karena kemarin mesin sudah, listrik sudah, berikutnya sasis.
Ya, materi berikutnya kita akan mempelajari sistem rem. Oke? Sistem rem, mekanik, dan hidrolik. Oke? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin di rumah bisa mencari materi tersebut di internet. Mungkin bisa di YouTube juga. Oke? Oke, sekian dari Pak Guru. Sekarang Bapak persilahkan Ketua Kelas untuk memimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan. Sini.